underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, putusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming untuk bisa menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 nanti ini menimbulkan kontroversi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kontroversi ini kan ributnya setengah mati ini. Ya, sepertinya sejarah di Indonesia itu nggak ada yang ributnya seperti ini. Ya, sempat jadi demo. Ya. Mahasiswa juga demo. Betul. Ya, itu yang mengatakan bahwa ini MK adalah menjadi itu yang ramai itu kan bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Ya, karena putusan yang ditimbulkan itu yang diputuskan itu adalah bahwa seorang yang bisa dicalonkan sebagai presiden maupun wakil presiden itu syaratnya adalah memang harus di atas 40 tahun minimal ya. Tapi ada tapinya. Kalau sekarang ini, sebelum ini sudah pernah menjabat jabatan-jabatan pemerintah seperti wali kota, bupati dan sebagainya, itu maka dikecualikan. Itu disahkan kemarin sidangnya yang sempat ramai lama sekali itu. Nah, ini kan semua orang kan kelihatannya itu kan wah gimana gitu kan Mahkamah Keluarga seperti itu kan. Nah, karena apa? Karena ketua MK-nya ini kan masih ada hubungan ipar dengan Presiden Jokowi. Betul. Nah, sedangkan Gibran itu kan putranya Pak Jokowi. Betul. Nah, jadi dikait-kaitkan dengan main seperti itu kan, oh ini kok ada nepotisme seolah-olah seperti itu kan. Nah, pertanyaannya sekarang kita itu adalah berpikir secara logis ya. Bukan emosional. Ya, kalau ini sudah terjadi kan sudah diputus ini ya. Betul. Sekarang kita harus mikirkan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Karena begini, memang posisinya ketua MK itu kan memang masih ada hubungan ipar dengan presiden. Betul. Sedangkan ini putusan tadi atau yang di orang yang minta digugat, ya, gugatan soal usia dan jabatan ini kan menyangkut kasat mata itu anaknya presiden. Ya, jadi ini ada presiden, ada anaknya presiden, ada iparnya presiden. Berkecutat di dalam satu urusan. Ya, ini membuat posisinya ketua MK yang iparnya presiden ini menjadi serba salah. Kalau secara ilmu hukum atau keyakinannya dia sebagai hakim, hakim itu kan sudah luar biasa ya. Nggak bisa kalau hakim umur 17 tahun jadi hakim itu nggak bisa lah. Hakim agung di atas itu harus umurnya gede nah itu. Di luar negeri juga hakim-hakim itu umurnya udah gede-gede ya. Di atas 70, di atas 60 ya, karena dia kan orang yang umurnya gede itu makin wise, makin mengerti melihatnya gimana. Nah, sekarang kembali ke masalah ini. Ini posisinya ketua MK ini kan seperti buah simalakama. Ya, buah simalakama itu kalau dimakan bapaknya meninggal, kalau tidak dimakan ibunya meninggal kan. Ini juga begitu. Kalau aku ambil putusan yang sesuai dengan keyakinannya, nanti semua orang ribut. Dianggap oh ini mentang-mentang saudaranya. Tadi itu kan ada segitiga tadi itu. Ya, tapi kalau dia memutuskan ini tidak bisa, dia mengkhianati keyakinan dia sendiri sebagai hakim yang dianggap paling adil. Ini kan susah. Ya, jadi ini tidak bisa. Memang posisi ini sulit dan mestinya ini ada jalan keluarnya agar besok jangan terjadi lagi. Apa ada contoh kasus yang lain, Om Bob? Ya, sebetulnya gini ya. Ini kasus contoh yang lain itu juga sebetulnya ada banyak ya. Cuman sebetulnya masalah yang tadi dikatakan tadi itu kan ya, Mahkamah Keluarga tadi itu sebetulnya kan intinya adalah conflict of interest. Kalau dia ngambil keputusan maka ada konflik. Konflik dari diri sendiri maupun konflik dari orang lain kan. Jadi sebetulnya memang yang di sini perlu diterapkan yang namanya hukum conflict of interest.
Ya, jadi contohnya begini sekarang ya. Kalau ada orang yang melanggar lalu lintas, misalnya ya, ada pokoknya melanggar lalu lintas. Nah, kebetulan polisinya yang menentukan ini benar atau salah itu kebetulan masih ada saudara dengan yang melanggar tadi itu. Itu bagaimana putusannya? Kalau saya putusin, ini misalnya saya polisinya itu ya, oknum polisinya ya. Kalau saya putusin salah, waduh, gua nggak enak sama keluarganya, gitu kan? Nanti dikata-katain sama keluarga, wah, masa you nggak mau bantu sama adiknya, oh, gitu kan? Nah, kalau saya tidak menindak, wah gimana? Ini melanggar saya punya sumpah prajurit, misalnya begitu, kan susah. Jadi paling bagus itu adalah ya polisinya itu tidak boleh menangani masalah kecelakaan lalu lintas tadi itu, harus orang lain. Jadi tidak ada konflik of interest. Ya contohnya banyak kok itu. Ya jadi misalnya ini ada wali kota atau bupati ya, tetapi kepala DPRD-nya itu istrinya. Nah ini apa? Ini tidak boleh. Ini konflik of interest. Jadi kalau ada seorang udah menjadi bupati atau wali kota, kemudian ada pemilihan ketua dari DPRD, ternyata yang dipilih itu adalah kok istrinya sang wali kota atau bupati tadi itu, maka itu otomatis gugur. Jadi dia tidak boleh ikut pemilihan sebagai ketua. Ini namanya konflik of interest. Juga di dalam pengadilan. Ya kemarin kita ada kan, itu kan sekarang yang lebih ramai itu kan sering terjadi, itu kan pengadilan penistaan agama. Nah ini juga harusnya menganut sistem konflik of interest tadi itu. Kalau yang melanggar itu ternyata dia adalah agama Buddha misalnya, dan dia dituduh penistaan agama Kristen misalnya, maka hakimnya yang mengadili ini tidak boleh yang beragama Buddha maupun yang beragama Kristen. Jadi di sini akan lepas konflik of interest tadi itu. Dicarilah hakim yang agamanya Islam. Demikian sebaliknya. Jadi inilah kalau memang undang-undang atau ada aturan konflik of interest, maka kejadian-kejadian yang nggak enak seperti ini, semua nggak enak loh. Ketua MK-nya dikatakan mahkamah keluarga yang nggak enak. Presiden Jokowinya juga nggak enak. Karena ini yang ngajukan gugatan ada sangkut pautnya dengan anaknya. Ya, tapi kalau sudah ada undang-undang anti konflik of interest, maka ini akan bisa dihindari. Ya, jadi perlu sekarang Indonesia DPR yang baru nanti cepat-cepat mikirkan ini. Jadi jangan supaya terjadi hal-hal yang seperti ini. Konflik interest, konflik of interest ini memang menjadi momok dalam satu pengelolaan negara maupun pengelolaan perusahaan. Kita berharap DPR yang baru nanti bisa cepat-cepat menelurkan undang-undang konflik of interest ini agar situasi yang nggak perlu, yang panas seperti ini bisa kembali menjadi sejuk dan Indonesia emas 2045 akan semut menuju ke sana. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.